Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 September 2022. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau membagi kasih, memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Dan kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihatlah kebenaran dengan mata hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih, suatu kesalahan atau perbuatan dosa akan membuat hidup kita gelisah. Kita tidak tenang, saudara. Selalu dikejar-kejar oleh kesalahan. Hidup menjadi was-was, khawatir, dan adanya ketakutan. Sehingga mata hati kita tidak dapat lagi melihat dan dalam kebenaran, saudara. Inilah yang dialami oleh Herodes. Hidupnya penuh was-was, saudara. Kekhawatiran dan ketakutan. Ia berkali-kali mendengar tentang kebenaran dan kehebatan Yesus. Namun setiap mendengarnya, saudara-saudara, ia selalu merasa cemas. Kenapa saudara dia cemas, saudara? Karena dia bertanya kepada banyak orang tentang berita Yesus yang viral itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Di ayat 7, saudara. Ada pula yang mengatakan Elia yang muncul kembali atau seorang nabi yang telah bangkit. Di ayat 8. Dia semakin cemas, gelisah, saudara. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Lukas 9 ayat 9. Saudaraku, Herodes mencari kebenaran, saudara. Namun tak kunjung menemukannya. Walau ia mendengar kebenaran itu, tetapi tidak terpuaskan, yang membuat hidupnya semakin tidak tenang, semakin khawatir, semakin ketakutan. Ini semua karena kecemasan akibat atas kesalahannya, dosanya yang telah menutupi mata hatinya, saudara. Ada kisah seorang ibu yang share kepada saya. Setelah 5 tahun pernikahannya, jadi dia bercerita kepada saya. Setelah 5 tahun pernikahan kami, suami meninggal karena kecelakaan. Saya harus menghidupi sendiri 4 anak yang masih kecil-kecil. Hari-hari yang dilalui sangat berat sekali dan tidak mudah untuk menjalani hari demi hari hingga bertahun-tahun. Sampai akhirnya 4 anak saya kuliah, berkeluarga, dan sekarang mereka semua sudah memiliki kehidupan yang layak. Saya bertanya, bagaimana ibu bisa sendirian melewati semuanya itu? Ibu ini menjelaskan, saya melihat dengan hati, bukan dengan mata. Kalau dengan mata, saya tak akan kuat dan tak akan melihat apapun. Dengan mata hati, saya melihat masa depan anak saya yang cerah. Nah, saudara-saudaraku, ini cerita dari seorang ibu yang mengalami bagaimana hidupnya mengalami suatu kedamaian, kebahagiaan. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah kita telah melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, saudara? Bagaimana di dalam kehidupan kita? Penuh kecemasankah? Bagaimana kita melihat dengan segala persoalan hidup kita? Apakah kita dengan melihat dengan mata fisik kita? Kita melihat cerita dari si ibu tadi. Dia tidak melihat
bagaimana kehidupan yang dia alami ini dengan mata secara fisik. Bagaimana di luar orang banyak mengkritik dia. Banyak yang mengumpeni dia sebagai ibu muda yang sudah janda. Dan lain-lain sebagainya. Dan juga tidak sedikit yang menyampaikan dengan kata-kata yang sakit hati. Dia tidak melihat itu semua dengan mata fisik, saudara. Tetapi dia melihat dengan mata hatinya. Dia melihat masa depan anaknya. Dengan itulah dia mengejar semuanya itu. Dengan kekuatan dari Tuhan Yesus yang dia peroleh itu. Dia lakukan itu semua untuk masa depan anak-anaknya. Dan akhirnya anak-anaknya mencapai kesuksesan. Tapi kita berbeda melihat dari seorang tokoh di Injil hari ini, saudara, yaitu Herodes. Dia melihat bagaimana kalau Yesus yang hadir itu adalah Yohanes yang telah dipenggal kepalanya. Dari Herodes dalam Injil hari ini kita dapat melihat bagaimana kalau kita dapat melihat persoalan hidup dengan mata akan menutupi kebenaran, saudara. Dari sharing ibu di atas pun dapat tarik pelajaran bagi kita. Di mana melihat dengan mata hati, maka kita mempunyai pengharapan yang besar. Kita mempunyai harapan yang besar di depan kita, saudara. Pada akhirnya, kebenaran yang disingkapkan kepada kita adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kebenaran sejati ada di dalam Yesus, saudara. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan sang kebenaran akan banyak mengubah hidup kita. Dan kebenaran itu sendiri dapat dilihat melalui mata hati. Yesus Tuhan akan menyatakan kebenarannya di sepanjang kehidupan kita yang mengharapkannya. Dia hanya meminta agar kita melihatnya di dalam kerendahan hati dengan mata hati kita, saudara. Rindukah kita akan kebenaran itu, saudaraku? Bukalah mata hati kita, saudara, untuk melihat dan menerima kebenaran itu. Jangan kita memakai dengan mata fisik kita. Untuk itu, rendahkanlah hati kita, saudara. Rendahkanlah hati kita dan pergunakanlah mata hati kita untuk melihat Tuhan Yesus. Untuk melihat kebenaran itu sendiri yang ada di dalam Yesus. Oleh karena kasih anugerah Allah yang membuka hati kita, sehingga kita mampu melihat kebenarannya, demi Kristus Yesus Tuhan kita yang bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.